Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7 ووقته 9 سنين وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومرور المسجد إن خاف تلويثه والصوم والطلاق فيه والاستمتاع بين السرة والركبة ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة والله أعلم بالصواب. الحمد لله wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, ibadahnya, menuntut ilmu, pengkajian daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdurrahman Abdullah Bafadl di dalam ilmu fiqih tentang pasal yang mengkaji tentang haid dan istihadah dan nifas. Haid adalah darah yang keluar tiap-tiap seorang wanita ya, dari waktu yang tertentu di atas rahim dalam keadaan sehat dan ditentukan waktunya dan juga apa-apa yang membatalkannya, apa-apa yang dilarangnya daripada haid tersebut, menstruasi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Di dalam Al-Qur'an disebutkan mereka bertanya tentang haid tersebut. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Ini sesuatu yang sudah tertulis ketetapan Allah bagi wanita-wanita anak Adam. Lalu disebutkan agallu zamanil haid. Sekurang-kurangnya masa haid tersebut terputus atau sambung 24 jam sehari semalam. Wa ya gadru yaumin wa lailah. Batasnya sehari dan semalam menyambung ada di permukaannya daripada darah tersebut dan hitungan-hitungannya di dalam aktsaruhu 15 yauman, sebanyak-banyaknya sepanjangnya masa haid tersebut 15 hari dengan malamnya. Dihitung dari awal hari sampai 15 hari. Maka yang bersihnya adalah 15 hari. Tetapi wa ghalibuhu, umumnya kebanyakan wanita-wanita haid tersebut antara 6 dan 7 hari. Kebiasaan wanita yang sudah dewasa dan sudah mengerti ya, mu'tadah dan biasa tahu waktu dan masa berhenti dan memulainya antara 6 hari dan 7 hari. Maka waktu sehatnya atau ibadahnya 23 hari atau 24 hari. Wa awwalu waqtihi imkanu waqtihi, dari mulai waktu anak-anak wanita gadis sudah haid berumur 9 sinin qamariyah, umur 9 tahun dengan bulan tahun-tahun Islam ya. Walaupun di negeri yang dingin ya, baik itu juga negeri-negeri yang panas ya, bisa kurang bisa lebih ya, tapi tidak kurang masa tahun tersebut dari 9 tahun wanita-wanita gadis-gadis menstruasi. Wa aqallu zaman at-tuhur bainal haidatain 15 yawman bilayaliha.
Sekurang-kurangnya masa bersih pemisah antara kotor haid dengan bersihnya keputihan adalah 15 hari. Bukan antara haid dengan nifas. Bisa agal, sekurang-kurangnya antara haid dengan nifas bisa sedekat. Tetapi antara haid dengan kebersihan tuhur 15 hari. Itu sekurang-kurangnya. Mungkin tadi kita bilang bisa 23 hari bersih atau 24 hari bersih karena umumnya 6 hari dan 7 hari. Daripada yang diharamkan daripada haid tersebut, yaitu membatalkan sholat apabila datang haid, membatalkan puasa apabila datang haid. Itu yang dimaksud tadi. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Dengan sebab datangnya haid tersebut, batallah sholatnya, batallah tawafnya kalau dia sedang tawaf, dan tidak boleh menyentuh Al-Quran atau menjinjing membawa Al-Quran. Begitu juga tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Begitu juga tidak boleh lewat masjid. Begitu juga duduk di masjid, ya, karena takut mungkin ada tetesan-tetesan darah yang mengotori masjid. Itu juga yang termasuk yang dilarang masuk ke masjid bagi wanita-wanita sedang haid dan nifas. Bahkan lewat saja yang ditakutkan ada darah, tetesan darah mengotori masjid, itu juga sudah dilarang. Yang lainnya lagi wasaum. Tadi kita bilang membatalkan puasa, ya. Setelah dia haid, maka puasanya di tengah hari itu batal. Dan yang kedua dilarang istimta' bima baina surrah war rukbah, bercumbu, bermain-main dengan anggota badan, ya, antara surrah yaitu pusar sampai ke rukbah yaitu lutut. Tidak boleh. Fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau hindari, jauhi wanita dengan kau gauli, ya, dalam keadaan dia haid. Tapi Rasulullah berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, kau boleh tempat-tempat yang lain dari pusar ke atas dan dengkul ke bawah, boleh engkau bercumbu, bersenang-senang, tetapi tidak boleh an-nikah, yaitu al-wat'u, bersetubuh, ya, dalam keadaan haid. Was-saumu wat-talaqu fih. Wanita bagi laki-laki diharamkan mencerainya di dalam waktu haid karena memperpanjang waktu iddah, waktu menunggu, ya, melebihi batas panjangnya 3 kali haid, ya. Sedangkan dia diceraikan di dalam haid, maka bertambah lagi panjang menunggu masa bersihnya. Itu 10 perkara larangan-larangan wanita yang dalam keadaan haid. Wa yajibu 'alaiha qada'u shaum duna shalah. Tetapi wajib bagi wanita-wanita yang haid tersebut nanti dia menebus, membayar daripada puasa-puasa yang tertinggal, qada puasa. Setelah dia beberapa hari di dalam bulan puasa tidak berpuasa karena haid 6 hari atau 7 hari, selepas Syawal dia harus qada, ya. Di bulan Syawal ke atas dia mengqada puasa-puasa yang tertinggal. Adapun salat tidak. Salat berat sekali karena sering mengerjakan salat 5 waktu setiap hari. Adapun puasa setahun sekali, ya, maka diringankan salat yang tertinggal di masa haid dan nifas tidak diqada. Untuk meringankan wanita, tidak dibebankan berat membayar daripada hutang-hutang salatnya yang tertinggal di masa haid dan nifas. Itulah daripada 10, ya, masalah tentang
apa-apa yang diharamkan wanita dalam keadaan haid dan nifas. Yang kedua adalah mustahadah. Wanita-wanita yang dalam keadaan mustahadah. Istihadah, darah penyakit. Kalau darah haid, darah sehat. Yakhruju min irgi fanih. Ya. Dari urat, dari kemaluan wanita, dari bawah rahim. Ya. Dari bawah rahim. Kalau haid, dari atas rahim. Itu darah yang keluar bukan di waktu-waktu haid, bukan di waktu-waktu nifas. Dan perbedaannya jauh dengan darah haid yang merah dalu, kehitam-hitaman, baunya kecut, dan keluarnya sakit. Ya. Dan perubahan-perubahan seorang ibu atau wanita dalam keadaan haid, bisa dia marah dan lain-lain. Ya. Tetapi kalau istihadah tidak ada. Hanya darah penyakit saja yang keluar, perbedaannya darahnya encer, tidak kecut, dan merah muda. Itu istihadah. Dan istihadah tersebut tidak berwaktu. Ya. Boleh dia banyak, boleh sedikit. Ya. Dan tidak tertentu di kapan waktunya. Dan mungkin juga bersambung dengan darah haid. Ya. Setelah haid, selesai 6 hari mungkin masih keluar. Nah, lebih dari itu disebutnya adalah istihadah. Bahkan bisa-bisa lebih dari 15 hari yang mana haidnya banyak, panjang, dan termasuk juga istihadah menyambungnya. Bagaimana wanita mustahadah tersebut? Taghsilu farjaha thumma tahshuhu. Wanita yang sedang mustahadah boleh dia tawaf, boleh dia sholat, boleh dia memegang Quran dan lain-lainnya, bahkan boleh digauli dengan kebersihan-kebersihannya. Bagaimana mencucinya, kehormatannya dari segala najis-najis tersebut, lalu dibantu dengan segala sesuatu penutupnya di permukaannya, ya, menjauhkan najis tidak keluar lagi, lalu dibalut dengan pembalutnya, dengan softteknya, lalu dihikat lagi supaya jelas-jelas dengan angkin kalau kita dari bawah ke atas, dari samping ke samping, kecuali kalau itu panas, ya, dia tidak bisa mengikatnya dalam keadaan darah tersebut ya, menyakitinya, maka boleh tidak diikat, sekedar dia tutup ya, dengan pembalut saja. Atau dalam keadaan dia puasa, karena tadi istihadah boleh dia berpuasa, boleh dia sholat. Apabila tidak cukup, dia takut ada sesuatu tetesan darah, ya, maka dia ikat sekuat-kuatnya dari atas ke bawah dan samping, ya, ikatan angkin, ya. Fa in lam yakfiha tu'assibuhu bi khirgah. Tentunya dia pakai kain-kainan, zaman sekarang udah ada softtek dan ada misalnya daripada Pampers dan seterusnya. Lalu dia mau sholat bagaimana? Dia puasa bagaimana? Silahkan puasa dari awal waktu subuh. Niat dan waktu sholat, masuk waktu sholat dahulu. Dia sudah bersih, sudah yakin tidak ada lagi tetesan-tetesan darah istihadah, dia sudah balut, ya, dan dia berwudu, atau kalau nggak ada air dia tayamum di waktu masuk sholat. Di waktu masuk sholat, ya. Dan lalu cepat-cepat dia kerjakan sholat tersebut. Dengan dia sendiri mengerjakannya di awal waktu, tidak dengan imam dan tidak menjadi makmum. Supaya tidak diragukan dia keluar atau di dalam dia makmum akan lama dari imamnya sehingga nanti akan keluar daripada darah istihadah tersebut. Fa in akharat zaidan ala dzalik li ghairi maslahatis shalah, ya, ista'nafat.
Kalau dia tunda sholat tersebut, ya, dia tidak buru-buru mengerjakan sholat, ya, maka dia harus ulang lagi membersihkannya. Karena kebersihan yang tadi, waktu dia pertama masuk waktu sholat, dan dia balut cepat-cepat, dibersihkan dengan najis semuanya, dia tidak kerjakan sholat, maka hilang waktunya. Ditakutkan keluar daripada darah istihadah tersebut, diulang lagi perkara tersebut. Diulang lagi masalah pembalutan dan pampers dan lainnya. Istanafat, ya, wa tajibut taharah, dia ulang lagi, ya, dia berwudu, dan wa tajdidul asl, dia ulang lagi ikatan-ikatan pampers dan kain-kainnya. Likulli fardin, ini semuanya setiap 5 waktu. Setiap waktu sholat subuh, dia masuk sholat, dia bersihkan dari najisnya, dia balut, dan dia pakai angkin atau dibersihkan, diikat, itu setiap subuh. Nanti zuhur begitu pula, tunggu masuk waktu lagi. Ya. Begitu juga asar, tunggu masuk waktu lagi, dia bersih. Secepatnya dia kerjakan setelah azan dan qomat, dia ngerjakan dengan sendiri, dengan tidak imam dan tidak makmum. Dan ada penyakit-penyakit baik laki ataupun perempuan, salisul baul, beser kencing, terlalu keluar air kencing selalu, ya. Itu juga sama dengan istihadah, salisul baul. Begitu juga ada penyakit yang sudah tua, yaitu salisul madhi wal wadi, ya. Banyak mengeluarkan madhi, ya, air yang encer daripada syahwat, ya, sebelum bergaul, ya. Atau wadi, yang air tersebut keluar setelah pergaulan, atau sakit berat, memikul berat, banyak keluar, itu juga sama diperlakukan. Dia harus sembahyang di awal waktu, sebelumnya dia membersihkannya, dibalut dan diikat. Ya, jangan sampai di tengah sholat nanti ada keluar, dan dia sholat sendiri dan tidak berjamaah. Itu sama, disamakan orang-orang yang sering kencing, baik begitu juga madhi atau wadi, atau angin, atau buang-buang air besar terus, buang-buang air besar, mencret. Dia dalam keadaan tersebut, dia diperlakukan sama dengan orang yang sedang keluar darah istihadah, karena terus menerus satu harian itu keluar, dia harus cepat-cepat masuk waktu, dia bersihkan, dia sholat. Nanti sholat zuhurnya lagi, cepat-cepat dia bersihkan najisnya semua, dibalut, dia sholat sendiri. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, sampai selesai penyakit tersebut. Dan terakhir, nifas. Adapun nifas itu adalah darah yang keluar sesudah daripada nyawa keluar, yaitu bayi, ya, bayi. Orok, ya, keluar, nah itulah darah yang disebut darah nifas, ya. Maka bisa cepat kalau itu hanya sekedar gumpalan darah atau gumpalan daging yang mungkin hidup atau mati daripada roh bayi tersebut, maka bisa disebutkan agalun nifas lahdah, ya. Sementara cepat nifas tersebut, ya, bisa langsung kering karena keluarnya hanya segumpal darah, fleks dan sejenisnya, atau segumpal daging yang daripada gambar atau sejenis bentuk asal usul manusia, dan itu mungkin karena keguguran biasanya, ya, maka cepat dia kering, ya, ataupun basah, ya, maka selesai nifasnya tersebut, dia sudah boleh sembahyang lagi, dia boleh mengerjakan yang lainnya. Tapi umumnya, ya, umumnya 40 hari dengan periksaan dari Imam Syafi'i. Sudah dihitung 40 hari itu untuk mengeluarkan darah daripada setelah kelahiran nifas tersebut. Tapi sebanyak-banyaknya bisa sampai 60 hari, 2 bulan. Ya, maka 2 bulan itu dia tidak puasa, ya. Mungkin sebulan suntuk kalau dia mulai dari sebelum puasa, dia sudah nifas, dia sudah berlahir, maka dia 30 hari tidak puasa. Nah, itu kebanyakannya 40 hari umumnya, tapi yang terpanjang daripada nifas tersebut adalah 60 hari.
Apa yang diharamkan sama dengan yang diharamkan di waktu haid. Tidak boleh sholat, tawaf, memegang Quran, membaca Quran, mengangkat Al-Quran, masuk ke masjid, lewat ke masjid. Tidak boleh bercumbu di antara pusar dan lutut. Tidak boleh di dalam dia berpuasa. Dan tidak suaminya menceraikannya di dalam keadaan nifas. Haram diperlakukan wanita diceraikan di dalam nifas karena memperpanjang waktunya. Nah, itu semuanya wa yahrumu ma yahrumu bil haid. Apa-apa yang diharamkan di dalam masa nifas seperti juga di masa haid. Berlainan dengan istihadah. Istihadah tidak, dia seperti orang sehat, tetapi keluar darah yang sakit ya, dan harus dibalut dan dia cepat-cepat membersihkan najis-najisnya dan sholat di awal waktu. Setiap waktu dia ulang lagi kebersihan dan pembalutan tersebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam sirri asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.